Asik, dari recording in progress. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, Ya, mantap. Terima kasih. Oke. Gimana keadaannya? Gimana kabar capstone-nya? Udah sampai mana capstone kalian? Udah sampai pusing kayaknya. Saya rasa udah kacau, Pak. kaca. Gambar udah mulai agak wow, pusing kepala. Oke, sebelum kita pusing-pusing, kita foto dulu kita biar apa? Biar laporan ke ICE-nya. Nanti kalau nggak ada laporan nanti saya dimarahin. Saya dimarahin semua kamu nggak dapat duit. Duit. Ya ini Lindi lagi di Gua Hiro apa gimana? Oh, emang agak lama kata. Saya kira Lindi lagi di Hiro. Mio kamu di Amikom yuk. Orang kok suka banget. Wih, bangga banget nih kok pakai baju Amikom kok. Senyum aja lu kok. Yang lain Alia, Gafran, Willy, Latif, terus siapa lagi? Samson, Eka, ini Putu Eka, Tina, Bias, Kamal, Zaidan, Fadlan, Karisma, Rama, terus siapa lagi? Kemana ada kayaknya VTuber di sini kok hilang tiba-tiba VTuber itu. Julian, ya udah Julian udah. Dia Margareta, Fajar Santoso, Nabil, ayo. Gak ada kamera mas, ya set kamera rusak set momen, set momen. Ya udah deh kalau kamera rusak kita nggak bisa ganti rusak nggak bisa. Lagi oh lagi streaming jadi nggak ikut kelas ya nggak apa deh. Nanti yang penting apa kita bagi 32 30 70 aja deh. Oke, yang udah buka kamera kita senyum dulu. Gantengku, cantikku, satu, dua, tiga, senyum. Oke, layar pertama sudah. Sebentar saya save dulu. Ih, siapa nama kamu? Zaki, kamu mewing, Zaki. Zaki termewing-mewing, kata gua. Kamu aura, tambah aura 1000 kamu. Oke, untuk yang slide kedua, siapapun yang merasa di slide kedua, kita foto dulu. Cantik gantengku mana? Satu, dua, tiga. Iya, thank you banget, thank you banget. Saya tadi Zaki, sekarang namanya Zaki 2. Karena Zaki hari ini mewing banget anaknya, mewing banget. Oke, kita lanjut lagi sambil membaca chat di sini. Lagi gak bisa, Mas. Kenapa Samson tonton lagi nggak bisa ya kameranya lagi nggak bisa kenapa tuh Samson? Kemarin ada PR yang ini ya. Kemarin tuh jadi nanti one day jikalau di web kamu tugasnya tidak kebuka, kok nih tidak ada nih di web eh, tugas 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 3D animasi di tempat saya nggak ada. Nah kamu masuknya ke itu aja deh. Kemana? Sementara kamu backup di Google Form kita, Google Form yang selalu kita kasih. Walaupun cuma Google Formnya cuma ada di 2D asset sama 2D animasi linknya, tapi sama aja itu. Ya kalian pilih aja mau yang mana. Ingat ya situ. Karena dia kadang agak gimana namanya tuh? Down. Agak lagi naik down, naik down. Jadi, aduh susah banget lah. Saya juga susah ngurusnya itu. Kadang-kadang ada yang hilang. Gitu. Evan, kita tunggu-tunggu kamu. Gimana hari ini streamingan VTubernya kamu, Evan? Laku? Hari ini aku seneng banget lah ada VTuber di sini. Saya sampai ngasih tahu ke keluarga besar kalau saya satu Zoom sama VTuber. Hari ini adalah sama Mas Roid. Jadi Mas Roid di sini Halo, siang. siang. Oke, jadi Aman ya, ini kamarnya udah masuk ya. sudah masuk sudah. Audio aman ya.
Aman, Mas. Oke. Oke. Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Roid, konsep artis. Siang ini kita akan mereview ya. Kita belajar dan mereview sebuah game. Dan saya juga akan sedikit bercerita. Saya izin share screen ya. Oke, siang kali ini saya akan sedikit bercerita atau sharing tentang bagaimana kreatif prosesnya ya. Kalau belajar menggambar itu kan teman-teman sudah sering belajar dan bisa praktik sendiri. Tapi ketika kita bicara tentang konsep, games, eh, kreatif prosesnya gimana, step by stepnya gimana, itu mungkin teman-teman yang belum pernah alami. Maka di pertemuan kali ini saya akan sharing tentang kreatif proses menjadi seorang konsep artis. Apakah itu untuk kebutuhan games ataupun kebutuhan animasi gitu ya, atau produk-produk kreatif yang lain itu kan medianya sekarang banyak juga ya. Hmm. Oke, kreatif proses yang harus kita lalui sebagai konsep artis itu poinnya ini saya sederhanakan gitu ya. Jadi sebelum teman-teman membuat sesuatu atau menciptakan sesuatu, pasti ada step by stepnya kan, ada mekanismenya dan juga ada metodenya. Di pertemuan kemarin saya bicara tentang fundamental, saya bercerita tentang framework gitu ya, batasan-batasan apa saja yang harus dilakukan konsep art ya, seperti job desk-nya ya, scope of work-nya konsep art itu apa aja. Mulai dari menciptakan visual pertama kali dari apa namanya, dari skrip, dari naskah, dan teman-teman juga berkreasi ya, karena eh, proses konsep art ini ada di praproduksi ya. Jadi sebelum teman-teman menciptakan gamenya atau menciptakan animasinya, buat animasi juga bisa berlaku juga. Karena saya menggunakan metode ini juga untuk animasi juga, bukan hanya untuk games. Kenapa? Karena dua produk ini sama-sama menggunakan alur cerita ya teman-teman. Dua-duanya juga ada naskahnya, ada skripnya, dan ada storyline-nya gitu ya. Kenapa harus itu? Harus menggunakan storyline atau menggunakan naskah ya agar user atau audiensnya tertarik dengan apa yang kita sajikan. Apa kalau dalam hal ini adalah tertarik dengan game yang kita ciptakan nantinya atau kita kembangkan nantinya. Nah, berikut proses-prosesnya ya. Yang pertama kita pasti harus melakukan riset karena kita tidak mungkin melakukan suatu hal atau membuat sebuah produk digital ataupun seperti game tanpa menggunakan riset juga referensi gitu. Karena prinsipnya ketika kita membuat sesuatu itu ada tiga ini ya teman. Kita harus jadi yang pertama. Kalau ini berhasil kita harus jadi yang pertama. Kalau kita tidak bisa menjadi yang pertama, yang pasti kita harus jadi yang terbaik. Kalau sudah tidak bisa jadi yang pertama harus jadi yang terbaik agar bisa dinotis oleh audiens ya, agar bisa dinotis oleh pemain user gamenya nanti. Kita harus melakukan promosi aplikasi yang terbaik. Tetapi kalau seumpama sumber dayanya belum mencukupi, belum bisa jadi yang terbaik, minimal kita harus jadi sesuatu yang berbeda, teman. Jadi semua yang kita ciptakan, yang kita sajikan nantinya, kita sebagai dalam apa ya, sudut pandang seorang konseptualis, kita harus menyajikan sesuatu yang berbeda gitu. Ya otomatis itu juga tergantung dengan kreativitas teman-teman. Oleh karena itu, kreativitas itu sangat luas. Saya mencoba membreakdownnya ya. Saya pisahkan satu-satu poin-poinnya, mekanismenya step by stepnya. Ya. Nah, di pertemuan kemarin saya pernah bilang, seorang konsep artis juga punya job desk untuk membuat dunia ya apa namanya, universe-nya sendiri ketika kalian
apa namanya menciptakan sebuah game dengan konsep visual tertentu, teman-teman juga menciptakan sesuatu kan dari nol ya, dari brief, naskah atau storyline yang disampaikan oleh apa namanya direct mungkin ada atau game developernya atau game desainernya, teman-teman kan akan memvisualkannya. Oleh karena itu kita butuh riset dan referensi. Referensi ini fungsinya sangat penting karena ini sebagai jembatan antara konsep artis dengan penulis cerita atau game designer biasanya. Biasanya mereka itu bukan orang visual ya teman-teman. Mereka lebih spesialis di bidang alur cerita biasanya ya. Karena mereka terbiasa dengan cerita, kata-kata, mereka agak kurang dengan visual. Jadi mereka kemungkinan ada keterbatasan dalam memvisualkan sesuatu. Nah, tugas teman-teman adalah menerjemahkan pesan mereka menjadi sebuah visual yang mendekati minimal. Itu caranya adalah menggunakan referensi. Ya, gitu teman. Lalu yang kedua, setelah riset dan referensi, ada latar cerita. Latar cerita di sini, teman-teman bukan hanya membuat sebuah dunia atau apa namanya sebuah cerita asal-asalan nih. Kalau game ini nantinya dikembangkan menjadi game yang besar, teman-teman yang game yang teman-teman ingin kembangkan harus punya core yang kuat, harus punya inti cerita yang kuat dan juga latar cerita, background cerita yang kuat juga. Seperti yang terjadi di dunia kan pasti teman-teman tahu akan adanya apa namanya. Dulu pertama kali orang manusia di muka bumi misalnya ada Adam and Eve atau Adam dan Hawa. Teman-teman bahkan bisa menarik cerita dari awal mula bagaimana terciptanya makhluk di dunia atau yang menciptakan siapa pertama kali yang menciptakan dunianya, siapa pertama kali makhluk yang muncul di universe teman-teman bikin gitu ya. Dan juga bahkan sejarah-sejarah peristiwa-peristiwa besar itu semua wawasan itu atau latar cerita itu nantinya juga bermanfaat atau berfungsi untuk mengembangkan game kalian gitu ya. Jadi background latar cerita atau lore itu sangat penting, ya. Sangat penting bagi setiap artis untuk pengembangan nanti. Ketika sudah ditentukan dari awal, itu akan mempermudah teman-teman ketika sudah semisal mau bikin game seri pertama gitu. Seri pertama bebas, teman-teman bisa ambil timeline manapun. Mungkin timelinenya saat ini. Tapi ketika ada lore atau background, ada background latar cerita maksud saya ya. Ketika ada pengembangan, teman-teman bisa menarik ke belakang. Menarik ke belakang yaitu di timeline sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Jadi pengembangannya lebih mudah. Dari timeline sekarang, misalnya mau ditarik ke belakang ke prequel gitu ya, atau sequel setelah itu. Jadi timeline setelah ini juga mau dibuat untuk pengembangan itu juga lebih mudah. Karena sebelum teman-teman memvisualkan, teman-teman sudah menyiapkan latar cerita atau background ceritanya ya, dan juga lore-lore-nya itu. Yang ketiga, mood board atau thumbnailing. Nanti saya di slide selanjutnya nanti saya tuliskan ya contohnya. Mood board and thumbnailing ini eh, salah satu rough awal ya, rough awal atau bayangan kita, imajinasi kita tuangkan ke dalam visual pertama kali. Sebaiknya teman-teman di fase step konsep art atau mula produksi ini ya, di pra produksi ini teman-teman juga membuat mood board atau thumbnailing sebanyak-banyaknya. Nah, karena seharusnya ya teman-teman ketika memproduksi nantinya seorang konsepan harus memahami ceritanya ya, harus memahami game ini akan menyampaikan pesan apa, misi apa yang ada di dalam game ini, lalu eh, elemen-elemen pendukung apa yang sekiranya bisa memperkuat alur cerita nanti. Oleh karena itu, mood board and thumbnailing ini sangat diperlukan karena di setiap levelnya mungkin atau di setiap stage-nya nanti akan berubah-ubah ya. Biasanya teman-teman kalau main game kan pasti ada fasenya game adventure ya teman-teman. Awal mula mungkin ada ceritanya dia apa namanya sedang bergembira. Nanti mood board dan thumbnailingnya warnanya juga cerah-cerah. Lalu ada masa kegelapan mungkin akan perang misalnya. Otomatis nanti mood board dan thumbnailingnya juga berubah menjadi
warna-warna yang tegang mencekam. Begitu juga ketika ingin mewakili perasaan si player atau karakter di dalam game sedang sedih. Nah, thumbnailingnya pun akan berubah. Elemen-elemennya berubah menjadi sedih semua. Mungkin bisa didramatisir seperti ada daun berguguran, warnanya menjadi monokrom, agak abu-abu, agak kebiru-biruan, dan audionya, musiknya juga nanti dikonsep itu di ranah audio ya, musiknya menjadi yang sendu seperti itu. Jadi semua elemen itu awal mulanya ada di mood board and thumbnailing. Lalu yang poin keempat, sebenarnya ini adalah poin penting yang kebanyakan orang menganaktirikan itu ya. Nah, biasanya teman-teman di game developer itu menganaktirikan desain lingkungan atau environment dan arsitektur. Nah, untuk memperkuat alur cerita ya, untuk memperkuat alur cerita, desain environment dan juga arsitektur itu harus sangat diperhatikan. Bukan hanya karakter utama saja yang ditonjolkan dengan detail yang bagus, dengan gerakan yang detail, dengan apa namanya varian-varian armor sesuai dengan apa namanya levelnya, bukan hanya karakternya saja. Tapi untuk menghidupkan si karakter tersebut, teman-teman juga perlu membuat desain environment. Begitu juga arsitekturnya ya teman-teman, karena arsitektur itu juga sangat mewakili timeline, ya. Timeline atau eranya si apa namanya si karakter utama dalam berjalan di sebuah cerita itu. Jadi misal ceritanya ada di zaman purba, otomatis environment desainnya seperti floranya, faunanya pasti akan berbeda jika karakter tersebut berada di luar angkasa gitu ya. Pasti kan arsitekturnya, environmentnya pasti berbeda. Semisalnya teman-teman membuat beberapa universe untuk salah satu game ya, itu judul game gitu ya. Satu karakter dia berpetualang kemanapun, dia berpetualang ke luar angkasa, berpetualang ke bumi atau ke planet-planet yang teman-teman ciptakan. Nah, tidak mungkin dari beberapa tempat itu mempunyai satu desain environment yang sama atau mempunyai arsitektur yang sama. Karena kita harus memposisikan sebagai pemain. Kita sebagai pemain pun akan bingung, akan kebingungan karena apa? Karena arsitekturnya kok sama, lingkungannya sama. Saya berada di mana ini? Sudah desain yang mana gitu kan. Jadi teman-teman nanti sebagai konsep artis juga harus mengambil POV, point of view dari user ya, dari gamersnya, dari user game kalian gitu ya. Jadi makanya ketika di game developer itu pasti ada game tester. Selain mereka melihat bug-bug yang muncul atau dari sistem programming ya, mereka pasti juga melihat apa namanya eh, perbedaan antar level dan level satu dengan yang lainnya ya. Berupa visualnya juga termasuk apakah ada gambar yang bocor atau gambar yang sama yang looping terlalu sering berulang-ulang muncul itu pasti tidak akan lolos di quality control. Itu yang saya alami ya selama ini di industri game atau ketika mengerjakan proyek-proyek game di luar sana. Oke, lanjut. Ini salah satu game apa namanya? Salah satu game favorit saya ya. Kenapa saya jadi konsep artis selama ini? Karena dulu waktu tahun 2000-an, ya, tahun 2000-an nggak tahu teman-teman sudah lahir atau belum ya. Tahun 2000-an itu saya pertama kali memainkan game namanya Warcraft ini, Warcraft. Awal mulanya strategi ini game. Saya sedikit cerita ya. Karena dari game ini eh, game ini yang mengantarkan saya menjadi seorang konsep artis sekarang. Karena melihat artworknya yang keren-keren, gameplaynya yang keren-keren. Karena saya sangat seneng game-game strategi gitu ya. Yang kita lihat sekarang ini game Warcraft ya. Warcraft 3 Reign of Chaos kayaknya. Salah. Nah, di sini gamenya model gameplaynya itu strategi teman-teman. Jadi di dalam game ini ada beberapa klan ya apa istilahnya. Beberapa jenis
clan itu ada human, ada elf, ada undead dan juga ada saya lupa orc ya, ada orc. Nah, ini kan game sangat ikonik ya. Mungkin teman-teman sudah tahu filmnya Warcraft seperti apa. Itulah yang jangan saya zaman dulu tahun 2000-an yang saya rasakan seperti di dalam film itu ketika bermain game ini. Nah, basicnya dari game tersebut, dari tiap-tiap klan tersebut, dari tiap-tiap klan tersebut punya plus dan minus masing-masing ya, karena ini game strategi gitu ya. Jadi kita seperti sedang bermain apa ya kalau sekarang itu ya. Kalau dulu itu semacam red alert atau apa ya. Kita membangun sebuah kota gitu ya. Kita mempersiapkan sebuah kota, mempersiapkan sebuah pasukan. Hanya dimodali pekerja gitu ya. Jadi ceritanya di dalam game itu seperti itu. Kita punya dua orang pekerja atau tiga orang pekerja kalau tidak salah. Nah, para pekerja itu menambang gitu ya, mengambil sumber daya yang ada di sekitar mereka. Jadi menarik teman-teman. Kalau yang orc itu atau undead itu punya necromancer ya istilahnya. Ada orang itu yang bisa melakukan sihir. Jadi mereka sumber dayanya dari sihir. Tapi kalau human itu mereka dapat ini ya penebang pohon. Sumber dayanya manusia itu dari menebang pohon sekitarnya. Di sini kan ada rumah ya atau pohon-pohon gitu ya. Nah, ini rumah pekerjanya yang kecil-kecil ini rumah pekerjanya. Jadi kita dimodali dua orang pekerja. Mereka apa namanya menebang pohon, lalu mengumpulkannya ke apa namanya ke sini ya. Jadi muncul poinnya di atas ini 45 di atas sini. Lalu mereka juga mining ya, mengambil tambang. Tambangnya ini sumber uang. Jadi sumbernya ada dua. Mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman ketika nanti membuat game. Sumber income-nya itu ada dua. Ada dari pohon untuk membangun dan juga uang. Uang ini biasanya untuk upgrade bangunan. Jadi untuk membuat bangunan ini diperlukan pohon. Tapi kalau bangunannya sudah jadi, ingin dinaikkan level, teman-teman harus pakai uang gitu loh. Jadi di sini ada uang dan sumber daya alam ya. Begitu juga yang lain-lain. Kalau yang kanan ini dengan ras yang berbeda, ini undead ini. Jadi di tipe undead ini mereka pasukannya desainnya juga berbeda. Mereka desainnya tuh pasukannya itu lili dan naga ya namanya lili dan naga. Jadi pasukannya itu dari laut. Jadi modelnya siren gitu ya. Modelnya seperti mermaid gitu. Kalau yang kiri ini manusia mereka seperti era-era medieval. Mereka kesatria gitu ya, kesatria yang memakai jubah-jubah atau zirah-zirah yang besar gitu. Nah, pada waktu itu eh, game Warcraft strategi ini dari yang satu ya itu ada berapa? Tiga sequel dari Warcraft satu, dua. Nah, saya memainkan dari yang tiga. Nah, pada waktu itu perpindahan gameplay ya, ada karena ada pengembangan oleh developernya waktu itu ya. Itu dulu yang mengerjakan Blizzard. Terus studionya Lemon Sky, teman-teman bisa nanti bisa lihat Lemon Sky. Wah, ada Bramasti di sini. Oke, lanjut. Nah, ini lanjut ke gameplay selanjutnya ya. Nah, dari situ, dari Warcraft 3 itu ternyata dia mengembangkan gamenya menjadi versi MOBA. Di versi MOBA. Di sini kita bukan lagi membangun atau strateginya tadi membangun kota atau sumber daya, tapi kita lebih fokus ke setiap karakter-karakternya, teman-teman. Di setiap karakternya itu sebenarnya itu tadi sudah ada di gameplay sebelumnya ya. Seperti mungkin teman-teman lihat di sini itu ada yang Lilih dan Naga tadi itu pun muncul, ada yang Terror Blade ini, yang ini, dan sebelah kanan itu muncul di sini juga. Dan juga setiap karakter ini teman-teman hanya fokus memainkan satu karakter dan disupport oleh item-item ya. Nantinya item-item ini berguna di dalam gameplay. Nah, kalau teman-teman sekarang main game Wild Rift, main AoV, Mobile Legends, nah di sini ada Mas Bramasta ini yang bikin space art-nya. Saya not di sini, ya, teman saya. Nah, ini gamenya ini nanti hampir seperti itu, seperti Mobile Legends gitu ya, seperti game-game MOBA itu ya. Tiap item-item ini
mensupport skill-skill atau menambah stats-stats dari setiap hero-hero tersebut. Dan hero-hero tersebut punya background latar masing-masing seperti lore yang saya ceritakan di awal tadi ya, punya background cerita sendiri-sendiri. Ada yang human, ada yang undead, ada yang night elf gitu ya, ada yang orc gitu ya. Nah, ini pengembangannya di sini teman-teman. Jadi pengembangan game strategi yang awal tadi, yang Warcraft 3 tadi dikembangkan menjadi game strategi Dota atau MOBA yang banyak diadaptasi di game-game era sekarang itu. Nah, oke, lanjut ke kreatif prosesnya teman-teman. Di sini mungkin teman-teman eh, pernah membuat atau mendesain karakter-karakter di dalam game kalian ya, pastinya ya, karena sudah mendapat tugas itu. Oke, di sini saya cuma ingin membawa game-game besar pun menggunakan referensi-referensi yang sudah ada di dunia ini ya teman-teman. Nah, seperti menggunakan sejarah dan menggunakan budaya dan juga karakter-karakter tersebut mempunyai perilaku yang hampir sama dengan karakter-karakter yang ada di dunia ini gitu ya. Misalnya saya ambil salah satu contoh ini ya, dari World of Warcraft ini orc dari orcnya. Orcnya sendiri sebenarnya ini mengadaptasi dari budaya-budaya etnis anu ya, Viking ya, teman-teman. Bagaimana cara desain apa namanya? Mengambil inspirasi-inspirasi armornya, weaponnya atau senjatanya, terus bagaimana mereka juga berburu, bagaimana mereka bertarung, bagaimana mereka berkomunikasi, mereka menggunakan sejarah dan juga menggunakan budaya-budaya yang sudah ada. Biar apa? Selain selain apa namanya? Selain untuk mempermudah kita mengembangkan dari konsep kreatif, ya, pemain-pemainnya yang berasal dari kultur tersebut, dari apa namanya? Dari ras tersebut juga bisa lebih tertarik dan ya karena cara mudah untuk memasarkan apa namanya? Memasarkan visual kalian atau biar lebih mudah diingat oleh orang lain ya pasti yang harus relate atau sefrekuensi dengan kalian ya. Mungkin kalau game ini nih dulu pakai budaya Indonesia, teman-teman juga pasti lebih menotis game ini gitu ya. Karena game tersebut akan relate dengan budaya teman-teman ya, dengan keseharian teman-teman. Bagaimana mereka berpakaian, bagaimana mereka berkomunikasi antar sesama rasnya gitu ya. Dan bagaimana desain-desain outfitnya, desain-desain apa ya, weaponnya untuk di gameplay itu juga akan relate dengan yang terjadi di sejarah dan budaya di dalam dunia gitu ya. Kalau di Warcraft ini ada beberapa sejarah atau budaya yang diadaptasi ya. Salah satunya Viking, lalu yang kedua Eropa. Di era-era Eropa itu ada kalau di World of Warcraft teman-teman ada atau ada Pandaren itu ya. Di ras Pandaren itu mereka pakai etnik Chinese ya. Jepang juga ada ketika teman-teman ada karakter memainkan dan ada karakter yang pakai samurai itu ada budaya Jepang di sana. Jadi berbagai macam ras di dunia itu diwakilkan atau disimbolkan dengan ras-ras tertentu di dalam game. Jadi, ide besar itu mereka gunakan agar apa? Agar penggunanya, usernya, pemainnya relate dengan apa yang disajikan di dalam game. Jadi mereka lebih tertarik, apalagi dari pemain-pemainnya yang punya rasa nasionalisme ya. Misal saya suka Indonesia di Mobile Legends ada apa namanya? Ada desain Gatot Kaca. Pasti wah, karena orang yang nasionalisme bisa jadi jagoannya jadi pilih ngepick Gatot Kaca terus-menerus gitu ya. Nah, itu yang diharapkan oleh developer-developer game. Jadi bukan hanya asal berekspresi saja ya, bukan cuma berekspresi ciptakan suatu visual atau desain karakter tertentu sesenangnya aja, tapi pasti ada unsur-unsur bisnis yang diterapkan dalam game tersebut. Oleh karena itu, developer game itu punya banyak divisi ya. Jadi banyak di sana terjadi brainstorming, terjadi iterasi ya. Banyak terjadi bersinggungan antar divisi, apa divisi produksi, di konsep art, atau juga penulis naskah cerita, pasti mereka saling bersinggungan. Karena demi apa? Demi terwujudnya
sebuah game yang nantinya diharapkan bisa laris di pasaran. Oke, selanjutnya. Oke, ini yang saya sebut dengan mood board and thumbnailing seperti itu ya. Ini salah satu contoh yang saya cari dari World of Warcraft. Nah, dari thumbnailing ini, awal mula teman-teman juga bisa tahu apa yang nanti terjadi di dalam game ya, di gameplaynya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika penulis cerita tidak punya batasan tertentu dalam memvisualkan atau menyampaikan pesan, teman-teman harus bisa menyampaikan itu kepada audiens atau pemain game ya, user game kalian. Jadi teman-teman konsep art atau artis nanti diharapkan bisa menciptakan atmosfer-atmosfer khusus ya di dalam game ya. Jadi misalnya ini saya contohkan peperangan antar ras ini ya, antar si Lich King dengan human misalnya. Di sini backgroundnya apa namanya atmosfernya kenapa biru ya karena di dalam ceritanya itu armornya ini ada di gunung es gitu. Nah, teman-teman konsep artis atau artis itu harus bisa memvisualkan atau menyampaikan cerita si penulis naskah menjadi visual yang akurat gitu dan sesuai dengan keinginan si penulis tentunya gitu. Kan tetapi tidak melanggar batasan-batasan dari game designer ya karena game designer pada akhirnya mereka yang akan mengontrol ya akan mengontrol gameplaynya nanti. Apakah di sana terjadi pertempuran? Apakah di sana akan ada mode belanja atau farming ataupun mode mencari uang misalnya gitu ya kayak seperti di gameplay awal strategi tadi. Nah, ini yang kiri saya contohkan misalnya di dalam ceritanya tersebut ketika para karakter-karakternya tiba di sebuah tempat atau pulau ya ketika ada game petualangan biasanya gitu ya. Di openingnya teman-teman harus bisa bikin thumbnailingnya ya. Misalnya mereka datang dari suatu tempat yang gelap menuju eh, apa namanya tempat yang tropis, dari tempat yang dingin ke tempat yang tropis, teman-teman bisa menggambarkannya secara visual gitu ya. Kalau ini misalnya ini di mereka datang ke pulau baru, lalu mengeksplor tempat baru, nantinya muncul pulau ini akan muncul di gameplay selanjutnya, di level selanjutnya. Lalu atmosfernya yang tervisual di sini juga harus bisa menggambarkan hal yang berbeda dari stage sebelumnya gitu ya. Itu teman-teman. Karena jangan sampai environment desain sebelumnya di level sebelumnya dan setelahnya atau ketika ada perubahan seperti tidak terjadi apa-apa itu. Jadi mungkin secara psikis, secara psikologi pemainnya juga nggak akan excited ya nggak akan nggak ada misteri lagi. Kira-kira yang diharapkan kan setiap pemain ketika berubah level berubah stage akan ada perubahan permainan gameplay gitu ya ada perubahan visual juga terutama gitu ya itu yang diharapkan para pemainnya oleh karena itu teman-teman juga harus bisa menciptakan atmosfer membuat board atau thumbnailing di setiap stage gamenya sesuai dengan alur cerita yang diinginkan oleh si penulis cerita atau naskah. Oke, semua itu sebenarnya dalam rangka kita katakan ini ya building ya, membangun sebuah dunia ya, sebuah universe ya. Maka jangan dilupakan mappingnya teman-teman, karena semua itu berkaitan dengan alur cerita, penempatan adegan, dan juga gameplay-gameplay yang nantinya dimainkan oleh user-user. Itu ya. Jadi teman-teman, kenapa harus ada map, harus ada mapping? Karena untuk mempermudah apa ya si pemain kita sudah sampai mana sih di fase mana di stage yang mana gitu ya dan apa yang harus kita lakukan mapping itu memberikan sebuah guide ya sebuah apa namanya sebuah tujuan kepada pemain membuat si pemain ada apa namanya pegangan ya jadi mereka tidak buta ya kalau orang bilang buta map biasanya kan mereka nggak tahu arah tujuannya kemana untuk pemain-pemain MOBA itu. Kalau dengan map,
kita lebih mudah untuk memvisualkan dan lebih mudah menyampaikan pesan si pembuat cerita atau director ya, atau biasanya kayak gitu ya. Kalau di dalam Warcraft ini awal mulanya itu cuma ada satu teman-teman, ada Azeroth ini. Awal awal mula apa namanya? Universe-nya cuma ada Azeroth ini. Lalu mereka explore explore, lalu dikembangkan, lalu ada map-map yang lain ya. Seperti itu biasanya. Karena sudah ada mapping untuk pengembangan desain dan pengembangan game selanjutnya itu akan terasa lebih mudah. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang saya maksud tadi, ketika game Warcraft 3 tadi sudah berubah, otomatis mapnya juga berubah, teman-teman. Saya nggak tahu apakah ada game MOBA sebelum Dota 1 ini, saya kurang tahu, saya tidak pernah memainkan. Tapi ketika saya memainkan Dota 1 ini ya, Warcraft 3 ini, itu sudah ada mapnya yang baru ya. Map tersebut ini di sebelah kiri. Mungkin ini sekarang bisa jadi diadaptasi di Dota 2 atau mungkin game MOBA-MOBA yang lain ya seperti Rift, Mobile Legends, AoV, AOK dan lain. Mapnya juga bakal mirip-mirip seperti ini. Biasanya ada dua kubu ya, ada dua kubu dengan 5 pemain dan ada batas-batas geografisnya ini. Biasanya ada sungai atau ada jurang dan lain-lain. Ini juga menjadi apa namanya acuan teman-teman ketika nanti membuat game. Ini bisa menjadi referensi teman-teman ketika nanti membuat konsep sebuah game. Map yang general seperti ini pun bisa dikembangkan menjadi macam-macam. Karena poin-poin di sini sebenarnya menunjukkan role play-nya ya. Peraturannya bagaimana cara bermain dengan karakter tertentu. Seperti tadi ketika jelaskan pengembangan dari Warcraft 3 game strategi mengurus satu apa namanya? Mengembangkan satu ras ya, misalnya human, undead, orc dan lain-lain. Lalu mereka mengembangkannya jadi cuman jadi satu hero saja gitu. Satu saja berarti fokus fokus karirnya di satu hero, bukan satu negara ya, bukan satu ras gitu ya. Mereka juga punya role play berubah. Jadi mereka tidak untuk menguasai wilayah, tapi mereka juga lebih detail lagi bagaimana mengembangkan si karakternya dari level 1 yang belum mempunyai skill apa-apa atau hanya buka satu skill saja. Mereka harus membunuh ya. Kalau di game ini dalam tanda kutip membunuh apakah minion ataukah apa namanya istilahnya ya. Pasukan-pasukan untuk mencari uang ya, untuk berkarir. Sebenarnya ini kan seperti miniatur dalam kehidupan kita ya. Kita membunuh level-level kecil dulu. Ya, levelnya 1 ya kita bunuh yang monster-monster level 1 di hutan misalnya gitu ya. Nah, ketika mencari di hutan, uangnya udah banyak, lalu kita bisa beli item untuk menaikkan level kita jadi level 1, level 2, skill unlock, skill yang terbuka jadi beberapa pilihan, jadi mereka bisa ada pilihan ya. Pilihan menggunakan skill 1 dulu atau skill 2 dulu atau membuka skill 3 dulu. Nah, itulah yang diberikan kepada pemain-pemain game ya. Jadi ada sebuah keleluasaan diberikan apa namanya pilihan biar mereka bisa menikmati gamenya. Karena apa? Karena ketika seorang gamer bisa memutuskan sesuatu ya terhadap karakternya itu menjadi sebuah apa ya? Sebuah keseruan ya teman-teman. Karena kita tidak melulu harus mengikuti alur cerita yang diinginkan si penulis. Ya, si pemain pun bisa menentukan alur cerita hero-nya atau menentukan alur cerita karakter yang dia mainkan. Nah, itu garis garis besar atau benang merah yang dilakukan oleh game-game sekarang. Karena banyaknya teknologi, banyaknya engine dengan berkembangnya apa namanya teknologi, banyak cara atau banyak gameplay yang bisa dilakukan ya. Tapi waktu saya zaman dulu itu terbatas karena kita belum bisa bermain mobile itu belum bisa hanya bisa bermain di PC atau di konsol gitu. Oke, sudah.
Oke, tadi saya sempat belum membahas bagaimana teman-teman juga harus memperkuat latar cerita. Di sini yang saya ceritakan ini ada beberapa faksi ya, ada beberapa faksi, ada berapa ras, berapa jenis. Semua itu juga apa namanya, diperkuat dengan simbol-simbol tertentu biasanya secara visual. Oleh karena itu, teman-teman juga harus mengeksplor banyaknya budaya dunia ini atau mencari referensi-referensi dari game-game yang sudah diciptakan untuk game teman-teman sendiri ya, ketika teman-teman mau bikin game ya. Nah, kalau di Warcraft ini sudah bisa terlihat ya, di sini ada faksi human. Di sini ada faksi human, ada Pandaren, ya ini ada Horde ini dari Orc, ada Blood Elf, Troll dan lain-lain. Nah, mereka tuh setiap faksi mempunyai mempunyai apa namanya, mempunyai peran masing-masing di dalam cerita ya teman-teman. Jadi seumpama ketika si apa namanya si pemerintah ingin fokusnya membuat tokoh utamanya ada di si si Horde ini, ya bisa jadi POV-nya latar belakang ceritanya dan si karakter utamanya dan skill-skill di dalam gameplaynya bisa jadi si Horde ini paling kompleks karena untuk membuat sebuah cerita bukan hanya dibutuhkan karakter utama atau cerita utama ya. Mereka juga butuh cerita-cerita pendukung, butuh karakter-karakter pendukung untuk memperkuat alur cerita mereka gitu ya. Bahkan di sini pengembangannya ada macam-macam. Misalnya di Troll ini, kalau di Troll ini setahu saya di gameplay Dota 1 tersebut, dia semacam apa nih, monster yang ada di hutan. Mereka seperti suku-suku pedalaman di hutan. Nah, mereka juga ada tipe-tipenya. Ada yang tipe tarung, ada troll yang tipe spiritual ya kayak dukun-dukun gitu ya, magic-magic gitu. Dan ada troll-troll yang kuat, kalau tipenya strength gitu ya. Dan macam-macam. Nah, di setiap faksi-faksi tersebut mempunyai peran macam-macam untuk mensupport cerita dari human ya, seperti cerita dari sorry dari orc tadi ya. Biasanya mereka karakter-karakter tersebut bersinggungan, apakah mereka bertemu pada sebuah perjalanan ataukah mereka membutuhkan peran-peran dari apa namanya faksi tertentu untuk memperkuat raska, untuk melawan musuh mereka dan juga musuh pun seperti itu. Biasanya ada musuh utama ya, dan musuh utama juga punya supporting system. Mereka juga punya faksi-faksi pendukung gitu ya. Nah, mungkin pendukungnya di sana ada Night Elf, ada Gnome itu ya, kayak Gnome itu sepertinya mekanik itu. Jadi kalau di bagian Horde ini dia punya Goblin, Goblin yang mendukung teknologinya si Orc gitu ya. Kalau di mana itu punya Gnome ini, si Gnome atau Dwarf juga ini. Mereka menambang mining, menambang, lalu mereka menciptakan teknologi-teknologi yang nantinya digunakan oleh si aliansi ini ya, si human ini. Oke, sepertinya ada materi yang belum tercopy, Mas. Saya akan coba share. Hmm, saya share di WA ya.
Ini coba saya carikan contoh desain dari Warcraft ya. Mohon maaf ini saya kopikan dulu. Ada satu, dua, tiga, empat. Tolong di folder tadi ya Mas ya. Iya. Share ke PC ini bisa. Silakan.
Halo, halo. Sorry, kesalahan teknis. Ada materi yang belum tercopy. Saya share screen ulang. Nah, ini adalah contoh desain-desain karakter pendukung ya dalam universe-nya tadi ya, Warcraft tadi. Eh, yang saya maksud teman-teman tidak hanya menghabiskan energi untuk karakter utama, teman-teman juga harus membuat desain environment-nya. Teman-teman juga harus mengeksplorasi desain-desain karakter supportnya ya. Kalau di Warcraft ini ada flora dan fauna yang berbeda juga ya. Jadi modelnya seperti hewan-hewan pada umumnya, tapi mereka diberikan sedikit modifikasi, modifikasi di bagian tubuh tertentu. Nah, biasanya mereka menggunakan ini menyesuaikan environment dari alur ceritanya ya. Kalau yang kambing gunung ini warnanya biru-biru itu biasanya ada muncul di scene-scene undead. Biasanya muncul di scene-scene tempat-tempat dingin atau pegunungan-pegunungan gitu. Kayak gitu. Kalau yang beruang di sebelah kiri ini biasanya muncul di druid ya teman-teman. Kalau biru-biru pasti di undead sih ya biasanya. Ada awal mula beruang ini warnanya coklat biasanya, tapi ketika mereka berpindah ke faksi tertentu atau ke ras tertentu undead gitu warnanya pun diserapkan menjadi warna-warna biru. Jadi visualnya pun menjadi apa namanya undead juga ya. Warnanya undead kan biasanya kalau di Warcraft itu warna-warna monokrom, pucat-pucat gitu ya. Warnanya hitam, putih, kebiruan, keunguan gitu. Nah, kalau untuk floranya sendiri macam-macam ya teman-teman. Mereka pun menggunakan apa namanya modifikasi-modifikasi tertentu pada tumbuhan. Misal tumbuh jagung, nih, bunga jagung ini tidak muncul dari pohon seperti biasanya pohon jagung, tapi langsung buah jagungnya dan buah jagungnya langsung muncul dari tanah tanpa batang, tanpa akar atau pohonnya gitu ya. Lalu yang bawah tuh mesti ada bunga teratai, terus sebelahnya ada bunga apa ya? Buah pinus ya. Buah pinusnya pun dimodifikasi. Karena di sana terdapat misalnya dalam alur cerita tempat undead itu semuanya mati atau semuanya termutasi karena aura-aura jahat. Bahkan tumbuhan-tumbuhannya pun diberikan konsep atau visual dengan konsep-konsep yang cenderung jahat. Jadi dimodifikasi menggunakan warna-warna pilihan seperti api, elemen api. Buah pinusnya pun diberi modifikasi mata gitu ya. Jadi lebih terlihat antagonis atau jahat sesuai dengan karakter-karakter yang hidup di environment atau lingkungan tersebut. Jadi desain-desain flora dan faunanya pun atau karakter-karakter pendukung ini diciptakan untuk memperkuat alur cerita dari game tersebut atau karakter utama ya, karakter utama tersebut. Ini ya. Oke, lalu kita dari konsep kita mencoba membreakdownnya bagaimana jika yang mengerjakan lebih dari satu orang ya. Biasanya game developing itu kan melibatkan banyak orang. Di sana akan terjadi banyak bersinggungan, banyak kepala ya, banyak pikir, banyak ide-ide kreatif. Bagaimana menyatukannya? Ini adalah informasi menurut saya yang sangat penting karena jika teman-teman nantinya ingin masuk ke industri games atau industri kreatif, yang basicnya kreativitas itu punya orang punya pikiran sendiri-sendiri, teman-teman harus bisa menyatukan dan juga teman-teman kemungkinan harus bisa mendelegasikan pekerjaan teman-teman dari satu orang ke tim yang lain gitu. Karena timnya sangat besar gitu. Dan setiap pekerjaan pun punya timeline atau tenggat waktu yang berbeda-beda. Nah, yang saya contohkan ini
sebuah guide ya, karakter sheet gitu. Sebuah sheet karakter dari Warcraft yang pertama itu bisa dilihat di sini di bagian apa namanya, bagian kiri, wujud di gameplaynya dan ini wujud karakter developnya ya, pengembangan karakternya. Mereka menggunakan color palette tertentu untuk karakter orc ini. Mereka juga memberikan karakter comparison. Jadi dalam satu layout ini mereka jelaskan sebuah informasi ya, sebuah informasi dengan format tertentu yang nantinya bisa dibaca oleh semua orang, teman-teman. Ini hal yang sangat penting. Karena jika teman-teman hanya bermodalkan gambar yang bagus, tapi tidak bisa mempresentasikan kepada tim atau tidak bisa menjelaskannya kepada orang lain atau tim lain, itu pekerjaan teman-teman akan sia-sia biasanya. Karena jika teman-teman bekerja dalam satu tim, cara berkomunikasi itu juga penting ya. Selain waktu, manajemen waktu ya, untuk bekerja secara tim ini, cara kita komunikasi pun sangat penting. Dan bagaimana cara berkomunikasi antar konsep artis atau antar divisi, biasanya mempunyai format tertentu. Format yang saya format yang saya share ini bisa teman-teman contoh. Nah, ketika dikerjakan oleh banyak orang, teman-teman bisa mencontoh format ini. Di sini sudah terjadi berbagai macam informasi. Dari yang sebelah kiri origin ada tulisan original ini, wujud gameplaynya. Lalu yang kanan ini konsep karakternya ya. Nah, di awal development mungkin ada tiga jenis sketsa yang berbeda. Bentuk org tuh harus disepakati dulu. Mungkin ada varian A, B, C, gitu ya. Anggap aja dengan asumsi seperti itu. Lalu kita pilih varian yang C, semisal ini yang hijau ini adalah varian yang C. Ini default karakternya seperti ini, teman. Default karakter yang dipilih, yang disepakati seperti ini. Lalu bentuknya, ukurannya, skalanya sebesar apa? Karena kita menciptakan dunia tadi, kita harus detail juga untuk urusan visual gitu ya. Bagaimana nanti membentuknya atau mewujudkannya dalam sebuah visual itu gedenya seberapa sih? Misal orc itu gedenya sama orang itu 1,5 kali lebih besar ya. Kita beri karakter comparison ya. Kita bandingkan dengan karakter manusianya. Yang sebelah kiri biasanya ini buat perbandingan rata-rata digunakan tokoh utama ya. Tokoh utama itu menjadi satu buah perbandingan antara satu karakter dengan karakter yang lain. Nah, setelah di-develop dan dipilih karakter mana untuk karakter defaultnya, pilih sebelah kanannya ini. Lalu bagaimana kemunculannya di game. Lalu mereka diberikan aksesoris-aksesoris atau outfit gitu ya, pen atau senjata gitu ya. Mereka juga memilih. Pemilihan desain ini bukan serta-merta yang penting cocok, sing patut enggak. Mereka juga punya peran tertentu dalam gameplaynya, mereka punya peran tertentu dalam ceritanya. Oleh karena itu, aksesoris yang menempel karakter tersebut harus mendukung peran itu gitu. Semisal dia seorang jenderal gitu. Seorang jenderal mempunyai pangkat atau armor tertentu gitu ya. Teman-teman tentukan dulu armor untuk jenderal seperti apa, armor untuk prajurit seperti apa, untuk pasukan pemanah seperti apa. Teman-teman desain semua sesuai dengan alur cerita yang dibutuhkan gitu ya. Nah, misalnya dari orc ini dia seorang jenderal. Ketika jenderal itu penandanya apa sih, pembedanya apa dengan orc-orc yang lain yang tidak punya peran terlalu penting gitu. Mungkin dia dikasih topi atau apa helm ya, helmnya seperti Viking tadi karena referensi orc tadi dari Viking kita kasih pakaian-pakaian yang terinspirasi dari Viking. Kita kasih armor, kasih pad ya di apa namanya pundaknya, lalu dikasih apa shield yang kecil di sebelah tangan, lalu yang sebelahnya memegang kapak. Begitu juga warna penggunaan color palette itu juga ditentukan di sini. Jadi color palette ini disajikan dalam satu layout. Intinya buat apa? Ini sebagai guidance ya, menjadi apa namanya? Menjadi pedoman, pedoman untuk artis-artis lain nanti ketika
tolong dibuatkan general org dengan pose tertentu atau dengan scene tertentu. Mereka bisa memvisualkannya, bisa membuat thumbnailingnya dengan tepat. Ya, karena ada informasi yang disepakati ini gitu. Biasanya kalau di setiap studio itu di sini juga ada tanda paraf atau tanda apa namanya ya, ACC gitu ya. Ya. Oh, apakah sudah lock ataukah belum gitu. Biasanya mereka memberikan kolom-kolom tertentu kalau di setiap desainnya itu ada notes-notes atau revisi-revisi di dalam visualnya gitu ya. Itu nanti bekal untuk bekal apa ya, revisi selanjutnya gitu. Biasanya misal kita memberikan beberapa palet untuk bodinya hijau, hijaunya seperti apa? Misal si penulis cerita hanya bilang hijau, kita sebagai konsep artis itu dituntut untuk bisa memilihnya secara spesifik, terlihat estetik dan juga sesuai gitu ya. Jadi kita memberi beberapa pilihan warna hijau misalnya. Nah, lalu untuk ini leathernya, untuk kulit armornya seperti apa? Coklat. Kalau di tulisan cuma coklat muda, coklat tua. Mereka nggak bilang RGB berapa, CMYK berapa, atau kode-kode warna ya. Mereka hanya bilang coklat muda, coklat tua, coklat seperti kayu. Itulah tugas konsep artis memvisualkannya atau memilih color palette gitu ya. Jadi di sini berikan color palette. Begitu juga dengan armor. Armor bahannya dari apa gitu ya. Jadi kalau di Viking tuh armor bahannya dulu dari metal percampuran baja sama besi misal. Oh, baja sama besi itu berbeda ya. Oh, beda. Kalau baja tuh abu-abunya lebih muda, kalau besi lebih hitam gitu. Nah, kita mendapat informasi itu kan cuma kata-kata teman-teman. Nah, kalian visualkan, kalian berikan, pilihkan warnanya, menempel di karakter yang sudah ACC tadi biar sesuai gitu ya. Dan juga desain-desainnya juga. Jangan sampai tidak sesuai ketika bentuknya sudah serem kayak gini, kayak butol, kayak monster, dan terlihat agresif, terdapat taring, terus ekspresi muka yang selalu marah gitu ya. Otomatis semua yang menempel itu juga harus terlihat agresif karena perilaku si perilaku si karakter ini pastinya dideskripsikan di dalam alur cerita ya teman-teman. Idealnya seperti itu. Jadi di dalam skripnya itu biasanya dijelaskan ada monster, ada makhluk bernama orc, besarnya 3 meter, berwarna hijau. Mereka menggunakan kapak yang besar, kapaknya terbuat dari besi dan baja, pakaian mereka terbuat dari kulit beruang misalnya. Nah, brief tersebut atau keterangan-keterangan tersebut kalian jadikan acuan untuk menciptakan desainnya. Nah, di bawah ini mungkin proses developmentnya beberapa desain sebelum disetujui ya, mereka pun membuat beberapa variasi, ada 6 variasi ya di sini. Oke, ini saya berikan contoh yang lain. Nah, ini contoh si Lili dan Naga tadi ya. Kalau di game Dota 1 Magina namanya. Maka ini punya skill menghabiskan mana atau menghabiskan energi si musuh. Jadi musuh tidak bisa mengeluarkan skill ya, tidak bisa mengeluarkan jurus gitu ya. Dalam perjalanan desainnya, mungkin si Magina ini tadi yang didesain adalah karakternya, ya karakter yang disepakati seperti apa. Dia basicnya dari apa, ras apa. Misal rasnya awalnya adalah elf, tapi elf jahat gitu. Jadi dia punya palet skin yang berbeda dengan eh, elf yang lain. Misalnya ada night elf, ada nature elf, ada yang lain ya. Jadi elf itu bangsanya pun terpecah-pecah jadi beberapa tipe. Kalau yang night elf itu ketika di gameplaynya pun sangat kompleks teman-teman. Ada waktu siang dan malam. Jadi diumpamakan satu game Dota itu pertarungannya siang malam gitu ya. Nah, di hero tertentu atau di karakter tertentu itu punya power lebih, jadi bonus powernya itu ketika malam. Ketika malam attack speednya bertambah, damage-nya bertambah gitu ya. Jadi game itu sangat spesifik seperti itu, sangat detail seperti itu. Itu yang salah satu poin yang saya suka. Karena tidak hanya skillnya itu punya skill yang aktif dipencet baru keluar, mereka juga punya skill pasif
tergantung dengan lore-nya, tergantung dengan basic rasnya gitu ya. Gitu. Dan ini salah satu contoh visual dari si Magina, Magina. Nah, karakter comparisonnya sini dibandingkan dengan orc tadi yang sebelumnya ya. Kalau di gameplay seperti ini, original seperti ini, di konsepnya seperti yang dari pose kanan kiri bawah. Kenapa harus bikin berbagai macam pose? Nah, ini kembali lagi produk akhir dari game tersebut apa dipakai menggunakan metode apa? Apakah 2D atau 3D? Jadi mereka harus buat model yang spesifik dan detail. Jangan sampai di level 1, di level 2, di level 3 bentuknya berubah-ubah gitu ya. Jadi mereka tetap ada benang merahnya ya teman-teman. Walaupun karakter tersebut naik level atau mereka menggunakan armor atau menggunakan skin, tetap biasanya punya benang merah desainnya gitu. Apakah dari siluetnya, apakah dari jumlah senjatanya, ataukah dari animasinya ya. Selain visual, animasi pun dan juga voice over itu juga menjadi tanda atau indikator menjadi identitas ya, identitas sebuah karakter gitu teman. Kalau yang kita bahas ini kan dari segi visualnya ya. Oke, yang ketiga, ras ketiga, bilang tadi troll. Nah, di sini ada namanya Shadow Shaman. Troll di sini karakternya kalau di dalam game itu dia seperti dukun ya, seperti dukun dari ras troll. Dia bisa mengikat musuhnya, dia bisa membuat apa nama spell yang mengubah karakter hero menjadi kambing ya, hex gitu ya, istilahnya hex gitu. Nah, di sini proses kreatif pun sama. Bahkan atribut-atribut yang menempel pun juga kedukun-dukunan ya, karena mereka dukun, mungkin mereka mereferensinya si Lemon Sky ini dari voodoo, jadi mereka ada topeng-topeng atau totem-totem ini seperti voodoo ya, seperti dukun-dukun voodoo. Dan ini adalah pose originalnya, pose defaultnya untuk si dukun. Nah, pose yang dipilih itu seperti ini. Color paletnya pun sudah ditentukan di sini ya. Begitu juga dengan properti-properti, apakah menggunakan apa namanya ini, gelang gelang ular, pakai topeng, dan juga apa namanya pisau gitu ya. Oke, semua yang proses yang share tadi sangat bermanfaat untuk teman-teman jika punya tim yang besar. Karena di desain guidance tadi, yang dalamnya ada karakter comparison, ada karakter and creature Bible-nya, jenis-jenis hewannya, jenis flora faunanya, dan ada panduannya, itu nanti berfungsi sebagai patokan tim yang besar tadi. Jadi ketika teman-teman mendelegasikan ke tim, itu akan lebih mudah dan tidak terjadi banyak miskomunikasi ya. Jadi bisa meminimalisir resiko kesalahan. Karena dalam sebuah timeline produksi, di setiap diri itu mempunyai peran masing-masing ya. Dan timelinenya berkelanjutan, jadi pekerjaannya estafet gitu. Mungkin teman-teman seorang konsep artis akan bekerja di awal. Tapi tidak bisa, walaupun timelinenya masih panjang, teman-teman tidak bisa menghabiskan itu semua hanya untuk divisi konsep art. Teman-teman harus berbagi timeline, berbagi waktu dengan divisi-divisi yang lain ya. Misal divisi 3D modeler, ada divisi programmernya, atau bahkan berbagi waktu atau timeline dengan bagian promosi. Karena mungkin tim promosi pun membutuhkan karya teman-teman ini, seperti ini, apa konsep-konsep ini untuk buat teaser-teaser promosi game-game yang kalian buat gitu ya. Yang nantinya akan dipromosikan gitu ya. Nah, untuk delegasi pun akan sebenarnya ada banyak sekali tips dan trik yang bisa digunakan teman-teman untuk mendelegasikan sebuah pekerjaan ke tim yang besar gitu ya. Salah satunya yang saya tulis ini adalah spesialisasi artis gitu ya. Karena setiap artis atau setiap konsep artis pasti punya spesialisasi tertentu. Apakah dia
suka mengerjakan konsep karakter, ada yang suka atau memahami mekanik, cara kerja mekanik, mereka bisa menggambar props, properti. Ada yang suka menggambar pemandangan, mereka biasanya bikin background, konsep environment, bikin apa namanya thumbnailing gitu ya. Jadi spesifikasi tiap artis itu berbeda-beda. Begitu juga prioritas ya teman-teman. Di setiap aplikasi nanti, walaupun artis punya spesifikasi, mereka juga punya grade-grade tertentu. Ada grade A, B, C. Nanti bisa saya jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lain. Karena semua itu untuk efisiensi waktu atau timeline produksi ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah pengarsipan. Pengarsipan di sini yang saya maksud adalah dokumentasi progres semua hal yang teman-teman lakukan dari A sampai Z. Sebaiknya dan idealnya itu semua diarsipkan dan di foldering dengan baik. Karena apa? Karena kita tidak tahu desain mana yang sesuai, desain mana yang disepakati. Bisa saja setelah desain ketiga kita kembali ke desain satu, bisa jadi desain kelima kembali ke desain yang dua, dan selain-lainnya dan selanjutnya. Jadi bisa dari desain yang semua teman buat belum tentu yang dipakai yang terakhir, bisa jadi yang pertama. Itulah fungsinya pengarsipan. Dan desain master ini harus berbeda ya, dengan naming yang berbeda, dengan pemfolderan yang rapi dan bagus. Karena itu mempermudah teman-teman. Karena apa? Karena satu buah project desain, satu buah project game itu biasanya memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Bisa jadi kita sudah membuat beberapa versi, 5 versi, 10 versi. Ketika kembali ke versi satu, kita kembali ke tahun, 2 tahun sebelumnya, setahun sebelumnya gitu ya. Teman-teman harus membuka arsip-arsip lama gitu ya. Dan itemnya pun bukan cuma satu dua, bisa ratusan, bisa ribuan gitu. Dan yang mengerjakan banyak orang. Nah, pengarsipan itu sangat penting karena apa? Karena kita tidak tahu apakah tim yang bergabung di batch awal, teman-teman yang bergabung di tahun-tahun awal masih bertahan sampai akhir itu ya, teman. Jadi pengarsipan itu sangat penting, apalagi teman-teman nanti menjadi seorang leader atau jadi seorang supervisor gitu ya. Pengarsipan ini sebuah ilmu yang berbeda ya. Tidak cuma hanya menggambar dan berkreasi, tapi teman juga perlu menata file dengan rapi untuk mempermudah delegasi nanti. Oke, kurang lebih seperti itu. Masih ada 10 menit. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Di sini ada email saya, ada Instagram saya. Silahkan yang mau follow atau pengen ngobrol-ngobrol tanya satu bisa DM atau Gmail, kirim email ke saya. Tapi ini ada 10, masih ada 10 menit sebelum berakhir. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya coba. Omniknet hadir. Siap. Mas Brahma Staji ini salah satu artis India ya yang mengerjakan splash art Wild Rift. Teman-teman bisa search Instagramnya Unreal Studio. Ini beliau ownernya. Bisa bertanya pada saya atau tanya ke Brahma Aji ini, Master Aji ini. Silakan ada yang mau tanya. Nah, ada yang tanya nih, Baji, Baji, wih keren splash art karakter apa Kak? Bisa cek kemana? Bisa cek kemana? Mic on dong, dong. Ah, anu, Verdrin, Verdrin, terus Ruby, yang lain-lain ya ada Odet, apa, With, Amon, terus Verdrin yang ngedrum, terus apa lagi? Ruby-nya dua ya, Halloween ya, terus Granger Sylvanas yang Valentine, terus ya selebihnya cuma Ki-Art, gitu. Wild Rift, Arcane, gitu. Bisa dicek mana? Ini apa jenenge akunnya, akun ArtStation. Dicek di Dia di aja chat, coba di chat. Unreal Studio Works IG-nya. Nah,
Oh, temennya Roed satu satu apa? Ya hampir satu angkatan ya, satu generasi. Angkatan alma mater dulu di Cafe UNS. Nah, ini teman seperjuangan saya sama-sama membangun studio. Kalau Mas Baji ini panggilnya Baji ya, fokus di ilustrasi. Kalau saya di aset game dan animasi gitu ya. Nah, jadi promosionalnya ini yang ngerjain studionya Mas Baji. Kalau saya ngerjain aset-aset perintilannya seperti di pertemuan kemarin ya, yang saya share itu ya. Hmm. Hmm, hmm. Hmm. Silahkan ada yang ingin bertanya. 5 menit. Mungkin Mas bisa menambahkan materi saya, siapa tahu ada kekurangan. Mumpung ada bantuan nih, support. Wes sangat lengkap, sudah sangat berpengalaman di bidang production. Aku malah cuma menempati pos. Tips-tips untuk bikin splash art karakter yang bagus, Pak. Nah, Hah? langsung dijawab ke Wah, artisnya. Bajo kok malah aku. Tips, lah, nggak ada tipsnya. Nggak Tips ada. splash art tuh apa ya? Aku aja belum bisa konsisten gitu, sangat susah. Jadi nek di splash art itu sudah tidak ada pembahasan masalah anatomi, lighting, value grouping itu udah nggak ada. Yang ada ya kalau kata Ruby sih ide, ide itu storytelling gitu, gesture, konsep pencahayaan. Berarti intinya harus paham fundamental Iya, melontok dulu sudah ya. Harus di luar ya sudah fundamental selesai seperti dengan itu, jadi ya nggak dibahas lagi. sudah selesai dengan fundamental, fokusnya ke storytelling dan lain-lain. Nek belum selesai ya kayak aku ini ki struggle. Ya, kalau mau belajar space art karakter rekomendasi kemana Pak? Ya, Tidak ada ya, belajar yang lainnya dulu aja, jangan ya muluk-muluk dulu. belajar fundamental dulu. Nanti Iya, saya sudah share email ya, silahkan email aja. Kira-kira ada yang mengajak diskusi atau ada pembahasan bagus. Kalau banyak yang email nanti saya buatkan grup khusus lah. Saya atau beri anu, akses khusus. atau kerja dulu aja mas, nggak apa-apa mas. Ya, Kerja dulu mas, entah kerja dari gambar atau selain gambar, bebas. Yang penting punya duit dulu, nanti kan belajarnya enak. Kan ikut workshop juga bayar, beli buku tutorial, alat juga bayar. Lah ya, intinya investasi dulu ya. Investasinya survive dulu, bukan? survive ya, survive dulu. Kebutuhan dasar terpenuhi ya, Iya, baru belajar. Otomatis investasinya di ilmu tadi ya, belajar mengasah skill. Mumet Pak fundamental. Ya seperti dilihat wajah saya dan Mas Baji ini sama-sama mumet, jadi seperti ini orang-orang di industri. Gak apa-apa, mumet tapi bahagia. Cara untuk selalu punya ide kreatif gimana Kak? Pasti kalau saya ya, ini tips dari saya ya selalu mencoba hal baru ya. Apakah circle pertemanan baru, pekerjaan, mencoba pekerjaan baru istilahnya misalnya biasanya gambar terus ke produksi animasi kita coba ke game kayak gitu menurutku suatu hal yang refreshing dan juga mungkin ngobrol sama orang yang berbeda disiplin ilmu biasanya kalau kita sudah jenuh terhadap sesuatu ya karena sudah belasan tahun puluhan tahun gambar terus kita jenuh kita perlu insight baru kita juga perlu ngobrol sama orang-orang dengan sudut pandang berbeda ya atau orang mungkin kita orang desain, ketemu sama orang hukum, ketemu sama orang matematik, ketemu sama orang sastra. Mereka juga punya POV yang berbeda juga itu teman-teman. Jadi itu salah satu sumber inspirasi saya bisa konsisten. Mungkin Mas Baji juga hobinya olahraga, basket, badminton, ketemu orang-orang otomotif tuh. Kalau ketemu Mas Baji dia
klub BMW ya, mobilnya BMW bisa join sama Mas Puji itu. Ngobrol-ngobrolin otomotif ya. Aku sering Hal-hal ngobrol seperti sama itu yang Roed membuat juga. kita selalu fresh. Ya, aku sering debat sama Roed. Kalau ketemu kita pasti berdebat kok. Karena kita Betul, betul. menempati posisi yang berbeda, jadi sangat sering berdebat kalau sama Roed. Boleh Sudah minta email buat koreksi splash art nggak, Pak? Yang penting email dulu. Kalau banyak nanti saya respon, saya buatkan grup gitu aja. Siapa tahu membantu tugas-tugas teman-teman di dalam proyek MBKM ini ya, gitu. Ya, kurang lebih begitu teman-teman. Sudah jam 3. Thank you, Baji, sudah join. Mungkin saya kembalikan ke Mas Arya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi tuh, tadi ingat ya, yang penting kamu harus tahu fundamentalnya dulu. Sama kalau katanya tadi Mas Roid, eh, cara jadi dapat ide kreatif, tetap cari apa yang ada di sekitar. Maksudnya jadi jangan terkungkung kamu. Jadi ibaratnya kalau kata orang kan, kalau lagi, aduh, cari yang hijau-hijau. Nah, pas kali yang hijau-hijau mungkin kamu keluar sana melihat tuh, wah, tuh dia ada ide. Padahal nggak penting juga tuh, deh. Tapi pasti ide ada tuh jalan tuh. Jangan, yang penting jangan dipikirin pas lagi pusing. Nah itu tuh kalau menurut saya sih ya. Gitu. Jadi semangat guys. Ingat yang penting gamenya bukan yang bagus tapi yang jadi. Itu ya. Yang penting jadi dulu. Jangan nggak usah bagus mah gampang. Nanti terakhir lah gampang. Oke. Untuk tadi yang masih, kalau nih saya kasih lagi nih biar nih kalau mau tadi emailnya Mas Roid, saya kirim ya Mas ya di chat boleh? Saya email. Ini tuh, atau tadi yang di share screen juga ada dicatat ya. Langsung aja di email kalau bisa banyak biar kalian tahu. Biar kalian bisa langsung dibuatin grup nanti. Biar kamu nggak. Biar kalian kalau banyak nanti responnya lebih enak, kita bisa belajar bareng ya di Nah, situ. nah tuh belajar bareng enak tuh guys. Jadi pas lagi bingung kan jadi ada teman bingung. Bukan teman, tapi teman bingung aja. Tambah makin bingung nggak apa deh. Oke, yang penting bertahan hidup. Benar kata Atip mah, yang penting bertahan hidup. Kita bertahan. Oke, mungkin itu aja tadi. Ada yang kalau yang belum presensi silahkan presensi. Ntar aku kirim lagi ulang deh. Biar kamu malasnya scroll ke atas kan. Aku tahu kalian tuh anaknya males. Kita kasih lagi deh nih. Nyah. Tuh deh. Yang belum presensi silahkan presensi. Karena waktunya sudah tepat 15.00. Terima kasih untuk hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di 3:30 bersama dosen saya. Bisa. Apa yang nggak bisa dibuka nih? Ini udah aku buka ya punya aku. Absen atas nggak bisa dibuka mas. Ah, yang ini yang dari presensi bukan ICE, yang dari presensi saya. Iya kah? Iya, coba deh kita cek dulu deh. Takutnya kan saya yang salah bukanya. Masa sih? Udah bisa kok nih, udah ada yang masuk untuk studi background art, background dan objek. Udah kok nih, udah ada Anissa, Julian, Samson, dan teman-teman yang lain udah bisa kok. Kalian dulu huruf yang kelebihan. Aku salah ini isinya. Jadi takut sendiri. Sebentar. Nggak salah ngasih kan saya? Enggak lah, itu nggak salah benar. Coba lagi aja ya, Niko. Di copy dulu. Oke. Cukup sekian dari saya. Nanti kita ketemu lagi 3:30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Imida. Sehat-sehat selalu ya.